Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-502 yang akan menjelaskan tentang tindak lanjut, hasil kredensial dan rekredensial. Sobat sehat, sekarang kita bahas tindak lanjut, hasil kredensial dan rekredensial. Kewenangan klinis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota ditindaklanjuti oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adapun tindak lanjut oleh Puskesmas meliputi 1. Kepala Puskesmas segera menetapkan penugasan klinis atau clinical appointment bagi tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan kewenangan klinis yang telah ditetapkan dan melampirkan uraian tugasnya secara rinci. Hasil kredensial tenaga kesehatan akan digunakan sebagai dasar untuk penempatan dan penugasan klinis tenaga kesehatan atau clinical appointment di Puskesmas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, untuk dapat ditempatkan di ruang pemeriksaan KIA dan KB, seorang bidan harus memiliki daftar kewenangan klinis tertentu. Maka, bidan yang tidak memiliki daftar kewenangan klinis tersebut tidak dapat ditetapkan di ruang pemeriksaan KIA dan KB. Kedua, apabila terdapat rekomendasi disetujui di bawah supervisi untuk kewenangan klinis tertentu, Puskesmas melakukan pembinaan berupa asistensi atau pendampingan pelayanan oleh mitra bestarinya di Puskesmas untuk kewenangan klinis tertentu tersebut. Puskesmas menyusun metode dan rencana pembinaan dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Puskesmas serta melibatkan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan organisasi profesi. Jika tenaga kesehatan tersebut tidak memiliki mitra bestari di Puskesmas, pembinaan dapat difasilitasi oleh Kabupaten Kota dalam bentuk pemantapan atau peningkatan kompetensi seperti program magang, orientasi, pelatihan, atau berbagai bentuk kegiatan lainnya. Proses rekredensial dapat dilakukan setelah dilakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan tersebut. Ketiga, namun bila rekomendasi tim kredensial adalah tidak disetujui karena belum memenuhi kompetensinya atau kewenangan klinisnya diakhiri, Kepala Puskesmas mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota agar dilakukan pembinaan atau pemantapan atau peningkatan kompetensi terhadap tenaga kesehatan yang ingin ditambah dan dipulihkan kewenangannya tersebut. Keempat, untuk memelihara kompetensi teknis dan etika profesi tenaga kesehatan, Puskesmas perlu melakukan perencanaan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara berkala dan mengusulkannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bagaimana tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota? Pertama, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan kewenangan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan tertentu berdasarkan hasil kredensial. Kedua, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menindaklanjuti penghentian kewenangan klinis sesuai dengan alasan dicabutnya kewenangan. Antara lain, pertama, memberikan rekomendasi untuk dilakukan pengobatan bagi tenaga kesehatan yang kondisi kesehatannya terganggu, baik fisik maupun mental. Kedua, memfasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang dicabut kewenangannya karena inkompetensi, dapat berupa pendidikan, pelatihan, seminar, dan lainnya. Ketiga, memberikan pembinaan disiplin pegawai bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan indisipliner. Selanjutnya, tindak lanjut oleh organisasi profesi. Pertama, organisasi profesi melakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan yang tidak memperoleh kewenangan atau dicabut kewenangannya karena terdapat pelanggaran etika atau disiplin profesi. Kedua, memberikan rekomendasi peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan yang merupakan anggota profesi dalam mencapai kompetensi teknis
yang dipersyaratkan untuk mendapatkan kewenangan klinis. Bagaimana pembinaan dan pengawasannya? Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan tersebut melibatkan organisasi profesi terkait. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui supervisi, bimbingan teknis, dan atau pemantauan dan evaluasi. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota? 1. Membentuk dan menetapkan tim kredensial. Kedua, menyelenggarakan kredensial dan rekredensial. Ketiga, melakukan pembinaan secara berkala. Keempat, menindaklanjuti hasil kredensial dan rekredensial dengan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan atau peningkatan kapasitas lainnya. Kemudian, peran Dinas Kesehatan Provinsi. Perannya adalah 1. Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap proses kredensial di wilayah kerjanya. Kedua, melakukan pemantauan dan evaluasi tim kredensial kabupaten kota. Ketiga, melaporkan penyelenggaraan kredensial di provinsi masing-masing ke Kementerian Kesehatan secara berkala. Keempat, sosialisasi dan advokasi kebijakan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kelima, memberikan dukungan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Bagaimana peran Kementerian Kesehatan? 1. Menyusun dan menetapkan standar dan pedoman kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan puskesmas. 2. Sosialisasi dan advokasi kebijakan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Ketiga, memberikan dukungan kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Lalu bagaimana peran organisasi profesi? Organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dari pengurus pusat sampai kepada anggota yang menjadi tim kredensial dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, dan atau pemantauan dan evaluasi. Demikianlah Sobat Sehat, di video 502 ini kita telah membahas tentang tindak lanjut hasil kredensial dan rekredensial. Kita akan bertemu di video 503 untuk membahas tentang formulir-formulir dalam proses kredensial. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.